Apa aku tak tahu jawabannya. Enggak, kurang tahu juga. Tak tahu juga. Pendiri Masjid Jami ini zaman Temenggung. Pendiri ya. Siapa? Temenggung Arifin. Abang Muhammad Ali. Abang Muhammad Ali. Mentok, kota menawan yang pernah menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia. Tak ada yang mampu menampik indahnya kerukunan dan keharmonisan di antara masyarakat multi etnis di kota ini. Salah satu fakta yang menarik adalah masjid pertama di Pulau Bangka didirikan di kota ini. Masjid Jami Mentok menjadi masjid tertua dan pertama di Pulau Bangka. Namun, siapakah sosok yang mampu mempelopori kehadiran suatu masjid yang luar biasa di tengah pengaruh kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu? Sekitar tahun 1870-an di Mentok sudah ada rumah ibadah tapi berbentuk surau yang tentu jumlahnya tidak mencukupi jumlahnya untuk jumlah penduduk Mentok yang mulai banyak. Disebutkan bahwa Abang Muhammad Ali adalah penggagas sekaligus pemimpin membangun Masjid Jami. Jadi Masjid Jami sendiri diresmikan di 19 Muharram 1300 Hijriah, atau kalau dikonversi dalam tahun Masehi sekitar 1882, adalah satu masjid pertama yang ada di Pulau Bangka. Dibangun kurang lebih dalam waktu 2 tahun, melibatkan banyak pihak. Ada kelompok etnis China yang juga diminta bantu di beberapa hal. Dalam catatan juga disebutkan Mayor Chung Atiam, opsir Tionghoa pada saat itu juga membantu dalam hal mencarikan material-material yang tidak ada di Mentok. Misalnya keramik lantai itu menggunakan pualam marmer, kemudian tiang Sokoguru untuk membangun Masjid Jami juga. Dalam beberapa informasi yang kami dapati itu juga adalah dicarikan oleh Mayor Chung Atia, membantu mencarikan sumber air untuk dijadikan sumur sebagai salah satu fungsi masjid untuk berwudu dan lain-lain. Saya pikir Temenggung Muhammad Ali tidak mempunyai kendala dan hambatan dalam melaksanakan visi dan misinya. Terlebih pemerintah kolonial Belanda lebih mengandalkan beliau dalam pembangunan infrastruktur di Mentok dan di distrik Bangka. Sebagai Demang, memiliki ketergantungan juga secara jabatan dengan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Tapi dia juga mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang kemudian sebetulnya penerima manfaatnya adalah masyarakat Mentok pada umumnya. Selain Masjid Jami juga ada Pelabuhan Limbung. Jadi pada saat itu sebetulnya pelabuhan juga sudah ada, tapi memang tidak mampu menampung atau melayani banyak perahu-perahu pribumi, perahu-perahu rakyat, perahu-perahu kecil. Abang Muhammad Ali mengusulkan kepada Residen untuk dibangunkan sebuah pelindung bagi kapal-kapal pribumi untuk melindungi kapal-kapal dari cuaca-cuaca ekstrim di Mentok pada saat itu. Jejak lainnya yang kadang juga sering terlupakan adalah pernah mencetuskan sebuah gagasan bahwa Bangka tidak bisa menggantungkan diri dengan timah terus-menerus. Dan kemudian mencoba menanamkan lada dan beberapa tanaman-tanaman lain di tanahnya di kaki Bukit Menumbing. Saya mencatatkan bahwa Demang Muhammad Ali pada masa lampau itu mengenalkan beberapa jenis tanaman yang menghasilkan pendapatan bagi orang Bangka, yaitu lada. Yang menarik lagi adalah bahwa sosok ini lahir di Bangka, menjadi pemimpin Bangka, dan menjadi kebanggaan Bangka. Sedikit sekali memang
pemimpin-pemimpin yang memiliki pandangan visioner seperti Abang Muhammad Ali. Yang menarik kemudian pemerintah kolonial Belanda menganugerahkan gelar Temenggung kepada Abang Muhammad Ali sebagai juga bukti kehormatan orang Mentok kepada Abang Muhammad Ali sebagai pemimpin yang berharga, yang pada saat itu memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Mun terang dari zaman dulu sampai segini, setahu saya lah umur 65 nih terang terus. Kalau masjid ini memang paling terang lah. Di mentok-mentok nih pokok paling terang masjid nih lah. Dari zaman dulu. Pokok memang masjid ada tempat, ada manfaat gitu. Dulu-dulunya tempat kanak-kanak kumpul biasanya dari maghrib asar. Itu sering dilakukan di sini karena kegiatan di sini hanya ngaji, sholat, belajar sedikit-sedikit. Main terutama kami dulu kan. Masjid Jami itu tidak hanya sebagai tempat peribadatan yang masih eksis dari dulu hingga hari ini, masih lestari sampai hari ini, masih terawat, masih asli. Dia juga berkembang menjadi pusat bagi kegiatan sosial budaya. Misalnya setiap tahun biasanya ada kegiatan ziarah Putih Seribu, di mana para penziarah tidak hanya dari Kota Mentok, bahkan tidak hanya dari Bangka Barat, tapi juga dari kota-kota lain, bahkan ada dari Sumatera, dari Palembang dan lain-lain, yang juga datang melaksanakan kegiatan sosial bersama dan kemudian berpusat di Masjid Jami. Masjid Jami terbukti secara fungsi dia berkembang menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga fungsi tempat berkumpulnya, menjalin ukhuwah dan lain-lain. Bukti bahwa jejak yang baik itu akan tumbuh lebih besar dari cita-cita awal. Dampak bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulu kita di masa lalu itu masih memberikan manfaat, memberikan warisan bagi kita, manfaat yang mungkin tidak ternilai. Nilai budaya, nilai kerukunan, nilai toleransi, nilai keagamaan yang seharusnya wajib kita jaga, kita lestarikan, kita lanjutkan untuk ke generasi berikutnya.